Tiba-tiba hawa dingin pun merambat melalui kakinya secara perlahan. Bahkan ia merasakan ada sosok yang mengikutinya di belakang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anggirisana channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Di malam Jumat ini masih di kasus demonik yang ditangani oleh paranormal investigator Ed dan Lorraine Warren. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai boneka Reggie Ann Annabelle yang dikuasai oleh iblis yang mengaku adalah roh seorang gadis kecil yang bernama Annabelle Higgins. Malam ini aku akan bahas mengenai kasus demonik yang dialami oleh keluarga Perron. Kisah misteri yang dialami oleh keluarga Perron yang kemudian dijadikan film oleh sutradara James Wan di filmnya The Conjuring dan dirilis pada tahun 2013. Siapa di sini yang sudah nonton film The Conjuring? Banyak orang yang beranggapan bahwa film tersebut adalah imajinasi horor dari James Wan. Namun pada kenyataannya, film The Conjuring diambil dari pengalaman paranormal activity yang justru dialami oleh Ed dan Lorraine Warren. Keluarga Perron yang pindah ke sebuah rumah tua di Rhode Island, yang ternyata rumah tua tersebut adalah salah satu rumah paling berhantu di dunia. Bahkan ada yang berpendapat jika rumah tersebut adalah portal menuju ke dunia lain. Seperti apa kisah demonik dari keluarga Perron ini? Tanpa berlama-lama lagi, shh, be quiet, listen carefully, cause the story begin. Keluarga Perron yang terdiri dari Roger sang ayah, Caroline sang ibu, dan kelima anaknya Andrea, Nancy, Christine, Cindy, dan April. Roger dan Caroline memutuskan untuk mencari sebuah tempat tinggal yang tenang untuk membesarkan kelima anaknya. Dan akhirnya mereka membeli sebuah rumah Old Arnold Estate di Rhode Island pada tahun 1970. Rumah yang terletak di 1677 Round Top Road, Burrillville adalah sebuah rumah pertanian terpencil zaman kolonial. Meski rumah indah dan menawan di lahan seluas 200 hektar itu adalah rumah tua dengan 10 kamar dan banyak ruangan di dalamnya, dan rumah tersebut dibangun pada tahun 1736, namun bagi Roger dan Caroline, rumah tersebut adalah tempat yang tepat bagi mereka, dan menurutnya kelima anak mereka akan merasa senang karena memiliki tempat tinggal baru dengan halaman luas yang tentunya bisa mereka jelajahi dan jauh dari kota tempat tinggal mereka sebelumnya. Tapi kalau buat kalian bagaimana? Apakah kalian juga sependapat dengan Roger dan Caroline bahwa tinggal di sana adalah tempat yang sangat menyenangkan, atau malah jadi tempat yang cocok untuk memulai petualangan horor kalian? Hihi, janganlah ya, belum apa-apa juga udah kebayang bakalan gak bisa tidur. Cantik sih terlihat kesan vintage-nya kalau siang ya. Tapi kalau malam, coba komen di bawah, aku pengen tahu pendapat kalian. Saat Roger menerima kunci dari pihak agensi Arnold Estate, mereka sama sekali tidak diberitahu tentang sejarah rumah tersebut, namun ada satu pesan peringatan aneh dari pihak agensi kepada mereka. Pesan itu adalah bahwa mereka harus tetap membiarkan lampu menyala pada malam hari. Nanti juga mereka akan tahu alasannya kenapa lampu harus dibiarkan nyala pada malam hari. Januari 1971, keluarga Perron pun pindah ke rumah baru impiannya. Dalam perjalanan yang lumayan agak jauh dari perkotaan, tentunya mereka semua menikmati perjalanan kepindahan ke rumah barunya. Tak lama kemudian, mulai tampak tujuan mereka sudah tiba. Sesampainya mereka di sana, Andrea merasakan ada sesuatu yang tidak beres terhadap rumah tersebut. Namun kemudian hal itu malah ditepisnya. Ia mencoba berpikiran positif dan hanya memikirkan mungkin saja karena rumah itu adalah rumah tua, sehingga wajar saja bila ada perasaan yang tidak beres. Oh iya guys, Andrea ini orangnya sensitif ya. Dia bisa melihat dan berkomunikasi dengan sosok yang tidak terlihat. Dan bukan hanya Andrea saja yang merasakan ada sesuatu hal yang tidak beres saat itu, bahkan anjing peliharaan mereka Sheba turut merasakan hal yang sama. Karena itu, Sheba enggan masuk ke dalam rumah tersebut. Seperti keluarga bahagia kebanyakan saat pindah rumah, pasti anak-anak berlarian ke dalam rumah untuk berebut kamar dan melihat-lihat bagian dalam rumah. Nancy dan Christine memutuskan untuk berbagi kamar. Cindy dan April pun melakukan hal yang sama, sementara Andrea sang anak pertama memilih untuk memiliki kamarnya sendiri. Pemikiran positif Andrea saat pertama kali menginjakan kaki di sana dipatahkan oleh kejadian-kejadian aneh yang dengan cepat mengubah rumah impian tersebut menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap
dan bahkan tidak pernah diduga sebelumnya oleh Andrea dan keluarganya. Awalnya gangguan yang dirasakan oleh keluarga Perren adalah gangguan-gangguan kecil dan tidak terlalu mengganggu. Seperti Caroline yang tiba-tiba barangnya hilang, lalu beberapa barang-barang kecil yang sering berpindah-pindah tempat. Ada juga penampakan anak laki-laki yang pernah dilihat oleh anak Caroline yang mencari perhatian dengan mendorong mainan mobil-mobilan di sekitar ruangan. Salah satu penampakan lainnya adalah hantu perempuan yang sering menyapu dari dapur, di mana saat mereka memasuki dapur, mereka akan temukan sapunya yang telah dipindahkan di tempat lain di sudut ruangan dengan tumpukan tanah yang tampak seperti baru disapu di tengah lantai, seolah-olah menunggu untuk dimasukkan ke dalam tempat sampah. Dan sama seperti di filmnya, setiap jam 3:07 dini hari, semua jam di rumah tersebut secara tiba-tiba berhenti. Dan yang lebih anehnya lagi, Caroline menemukan memar-memar pada tubuhnya saat ia bangun di pagi hari. Pada malam hari, gangguan-gangguan tersebut semakin terlihat jelas dan akhirnya membuat mereka terjaga di malam hari. Di tengah musim salju yang dingin dengan sambutan suara rumah yang berderit, pintu dan jendela yang terbanting seolah saling bersautan, serta suara-suara berbisik datang di malam hari. Tiba-tiba saja, Cindy yang saat itu berusia 8 tahun berlari menuju kamar Andrea sambil menangis. Cindy pun membangunkan Andrea dan mengatakan padanya, Kak, bangun Kak, bangun." Dek, kenapa bangunin kakak?" "Itu Kak, di sana Kak, ada yang terkubur di sana Kak, ada tentara terkubur di sana Kak." Cindy mendengar adanya bisikan berulang kali di telinganya yang mengatakan ada 7 tentara yang terkubur di balik tembok kamarnya. Andrea pun mencoba menenangkan adiknya tersebut dan kembali mengajaknya ke dalam kamarnya Cindy untuk membuktikan bahwa itu hanyalah mimpi buruk dan tidak ada 7 tentara yang terkubur di balik tembok kamarnya itu. Kejadian misterius itu tidak berhenti di situ saja. Karena di malam-malam berikutnya, kejadian misterius itu semakin lama semakin menjadi-jadi. Mulai dari benda-benda yang bergerak sendiri hingga bau daging busuk yang sangat menyengat dan tidak dapat dijelaskan dari mana sumbernya. Bahkan ada juga penampakan wanita dengan wajah yang menakutkan dan lehernya yang patah. Kayak gini kali ya. Ih, kebayang, merinding. Mereka sekeluarga pun akhirnya menghadapi paranormal activity di rumah mereka dengan caranya sendiri. Apakah hal tersebut berhasil membuat gangguan-gangguannya hilang atau bahkan sedikit berkurang? Tidak sama sekali. Pada kenyataannya, pernah satu malam, kaki anak-anak Caroline ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat, serta suara bantingan pintu depan rumah yang begitu keras hingga seluruh ruangan dalam rumah terasa bergetar. Ada salah satu hantu yang membuat keluarga Perren menjadi terjaga di malam hari karena sosok tersebut terus-menerus berteriak memanggil-manggil, "Mama, Mama." Lalu anak-anak Caroline melihat sosok-sosok hantu yang berkeliaran di koridor rumah dan bau busuk yang menyertainya. Kebayang ya kalau rumah besar ada koridornya tuh, jadi kebayang ada hantu-hantu yang lewat gitu. Namun di tengah ketakutan yang mereka rasakan saat mereka tinggal di rumah tersebut, ada satu arwah yang dinilai baik oleh anak-anak Roger dan Caroline. Bahkan mereka memberinya nama Manny. Mary ini akan menampakkan dirinya di depan anak-anak dan seringkali ia berdiri di dekat mereka dan dengan tenang memperhatikan anak-anak yang sedang melakukan aktivitas mereka dengan senyum miring di wajahnya. Ia juga tampak terhibur dengan permainan anak-anak. Lucunya, jika mereka melakukan kontak mata dengan Manny, maka ia akan hilang dari pandangan secara tiba-tiba, persis seperti saat ia menampakkan diri. Ada hantu lainnya yang sering datang mencium anak-anak hanya untuk mengucapkan selamat malam di atas tempat tidur mereka. Kalau tahu pas malam tidur dicium keningnya sama hantu, apa nggak mimpi seram ya? Kalian kalau ada di sini nggak usah pakai cium-cium selamat tidur ya. Udah diem aja, liatin aja deh, nggak apa-apa. Idih, pede amat. Selain penampakan hantu, keluarga Perren melihat banyak hal-hal aneh yang tidak dapat dijelaskan, seperti tempat tidur yang melayang-layang beberapa inci dari lantai, gagang telepon yang melayang dan terbanting saat ada orang memasuki ruangan, serta berbagai benda yang meluncur begitu saja di sekitar rumah.
Seringkali juga kursi ditarik secara tiba-tiba dan foto-foto yang menempel di dinding tiba-tiba saja berjatuhan. Mereka juga melihat ada darah berwarna oranye dan ada lubang besar di dinding seolah-olah menuju ke dimensi lain kalau saja mereka masuk ke dalam lubang tersebut. Sampai pada akhirnya Caroline pun mulai mencari tahu tentang sejarah rumah tua yang ditinggali bersama keluarganya. Lalu ia mulai bertanya-tanya dengan tetangga sekitar tentang rumah tersebut. Dan diketahui bahwa ternyata sebanyak 8 generasi pernah tinggal di rumah tersebut dan mereka meninggal dunia dengan cara yang sangat misterius, serta beberapa di antaranya tewas secara tragis dan mengenaskan. Beberapa anak meninggal dunia karena tenggelam di sungai di dekat area rumah tersebut, 1 anak dihilangkan nyawanya, dan ada 4 orang yang menggantung dirinya di loteng, termasuk salah satunya Nyonya John Arnold yang berusia 93 tahun. Manny yang tadi aku sebutkan dipercaya sebagai arwah John Arnold. Ada juga yang tewas karena meracuni dirinya sendiri, dan 4 orang tewas karena kedinginan di ruang bawah tanah rumah tersebut. Bisa kalian bayangkan kan betapa kagetnya Caroline pas tahu semua kebenaran tentang sejarah rumah tuanya? Dan akhirnya Caroline pun mengerti mengapa pihak agensi Arnold Estate berpesan untuk membiarkan lampunya tetap menyala di malam hari. Ya Allah, menyala aja mereka udah berani begitu, apalagi dimatikan lampunya ya? Idih, gak kebayang deh. Tapi kalian pasti bertanya-tanya, kenapa mereka gak pindah aja sih cari rumah lain? Udah tahu rumahnya horor begitu. Kita mundur ke tahun 1969, di mana saat itu Nixon menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Saat itu terjadi inflasi besar-besaran dan masyarakat Amerika Serikat pun menjadi kekurangan uang termasuk keluarga Perron. Mereka telah menghabiskan semua uang mereka untuk membeli rumah tua itu sehingga mereka tidak punya cukup uang untuk pergi dan pindah ke tempat lain. Bahkan saat itu setiap sen yang mereka miliki mereka tabung untuk bisa menghidupi keluarga mereka dan kelima anaknya. Akhirnya mau tidak mau mereka sekeluarga terikat dengan rumah tua itu. Roger mengira hal ini akan menjadi masa pensiunnya dan rumah tua itu akan menjadi rumah mereka selamanya. Dalam pikiran mereka nih mau pindah kemana lagi? Tinggal sama temannya. Mereka itu bertujuh, jadi nggak mungkin mereka akan tinggal menumpang di rumah temannya. Maka dari itulah mereka memutuskan untuk membeli rumah tua itu sebelum semuanya berubah menjadi lebih buruk. Kalian yang sudah nonton film The Conjuring pasti ingat dengan roh paling jahat yang bernama Bathsheba kan? Bathsheba Sherman adalah makhluk keji dan mengerikan yang digambarkan memiliki wajah yang mirip dengan sarang lebah kering yang ditutupi dengan sarang laba-laba tanpa tampak ciri-ciri manusia nyata selain hama yang merayap di celah-celah kulit wajahnya yang keriput. Kepalanya ini tampak condong ke satu sisi seolah-olah lehernya patah dan bau busuk menyebar ke seluruh ruangan ketika dia hadir. Dan Bathsheba ini digambarkan sosok yang berperan sebagai nyonya rumah dan sangat membenci Caroline. Setelah diselidiki oleh Caroline, Bathsheba ini memang beneran ada loh. Bathsheba Sherman adalah seorang pemuja setan dan penyihir yang pernah tinggal di rumah tua itu pada abad ke-19. Dan ia meninggal dunia di sana setelah menggantungkan dirinya di pohon belakang gudang. Bathsheba Sherman bernama asli Bathsheba Thayer, lahir pada tahun 1812 di Rhode Island dan ia menikah dengan sesama penduduk Rhode Island yaitu Judson Sherman pada tanggal 10 Maret 1844. Bathsheba yang menjadi ibu rumah tangga dan suaminya Judson adalah seorang petani dan mereka adalah keluarga yang kaya raya. Dan dari pernikahannya itu mereka dikaruniai 4 orang anak, salah satunya bernama Herbert yang lahir pada tahun 1849. Ketika ia masih hidup, Bathsheba menjalani kehidupannya yang bisa dikatakan menyedihkan. Ia hidup menyendiri, diasingkan dari komunitas tempat dia tinggal setelah dia dituduh telah menghilangkan nyawa bayi tetangganya untuk digunakan sebagai pengorbanan kepada iblis. Jasad bayi tetangganya itu kemudian ditemukan tertusuk oleh benda tajam di bagian belakang kepalanya. Kasus ini sempat ditangani oleh kepolisian saat itu, namun karena kurangnya bukti, maka kasus ini pun akhirnya dibatalkan. Bathsheba yang memiliki 3 anak lainnya dan tak satu pun dari mereka yang bertahan hidup melewati usia 4 tahun. Anak-anaknya Bathsheba ini mungkin bukanlah satu-satunya yang menjadi korbannya. Bathsheba Sherman juga diketahui melakukan tindakan brutal kepada para pekerjanya
yang seringkali membuat mereka kelaparan dan memukuli mereka karena mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil. Ketika Bathsheba meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 1885, seorang petugas pemeriksa jasad mencatat bahwa dia belum pernah melihat hal ini, di mana jasad Bathsheba yang kurus telah mengeras dan tampak seperti batu. Kuburan Bathsheba Sherman terletak di pemakaman bersejarah di pusat kota Harrisville, Rhode Island. Meski nisannya tersebut sudah rusak, namun penanda nisannya masih dapat terlihat jelas dan mudah dikunjungi oleh para wisatawan. Dan hantu jahat Bathsheba ini diketahui sering menyiksa Caroline dan salah satu putrinya, Cindy, serta ia memiliki ketertarikan terhadap Roger. Selama keluarga Perron tinggal di sana, ada satu ruangan yang mereka hindari untuk mereka injakan kaki di ruangan tersebut. Di manakah itu? Di ruang bawah tanah. Namun pernah nih suatu saat tiba-tiba saja mesin penghangat rumah itu rusak, sehingga terpaksa Roger pun turun ke bawah tanah untuk memperbaikinya. Saat Roger masuk ke ruang bawah tanah, tiba-tiba hawa dingin pun merambat melalui kakinya secara perlahan. Bahkan ia merasakan ada sosok yang mengikutinya di belakang. Dan kalian tahu siapa sosok itu? Sosok itu adalah Bathsheba. Bathsheba yang mengikuti Roger di belakangnya, lalu menyentuhnya, membelai lehernya dengan lembut. Bahkan Bathsheba mengusap punggungnya Roger. Dan karena ketertarikannya Bathsheba dengan Roger, Bathsheba pun menjadi sangat membenci Caroline. Bahkan ia menampakkan dengan sangat jelas bahwa ia ingin agar Caroline keluar dari rumah itu. Caroline mengatakan bahwa dia pernah terbangun sebelum fajar dan menemukan penampakan di samping tempat tidurnya. Ada kepala wanita tua tergantung di satu sisi di atas gaun berwarna abu-abu tua. Lalu muncullah suara bergema, "Keluar, keluar, aku akan mengusirmu dengan kematian dan kesuraman." Pada awalnya perlakuan Bathsheba kepada Caroline hanya sekedar kejam, misalnya seperti karena akan dicubit, ditampar, atau bahkan dilempari benda-benda. "Hei Bathsheba, itu mah udah termasuk KDRH, kekerasan dalam rumah hantu." Bathsheba mencari-cari kelemahan Caroline hingga ia tahu bahwa Caroline sangat takut dengan api, dan akhirnya Bathsheba si roh jahat ini menggunakan api berulang-ulang kali untuk meneror Caroline dengan memukulkan obor menyala ke tempat tidurnya seraya menuntut Caroline agar dia segera pergi meninggalkan rumah itu. Seiring berjalannya waktu, serangan demi serangan yang dilakukannya ini semakin bertambah parah. Pernah suatu saat ketika Caroline berbaring di sofa, tiba-tiba saja ia merasakan sakit seperti ada sesuatu yang menusuk di betisnya. Lalu dia memeriksa kakinya dan menemukan ada luka dengan tusukan besar dan berdarah. Setelah serangan-serangan fisik yang dilakukan Bathsheba kepada Caroline seperti tidak berhasil membuatnya keluar dari rumah itu, Bathsheba pun mulai mengambil tindakan yang berbeda dan berusaha menyerang Caroline dari dalam. Dengan cara apa tebak guys? Ia benar, dengan cara merasuki tubuh Caroline. Sampai pada akhirnya keluarga Perron pun tidak lagi dapat menahan gangguan-gangguan yang terjadi di rumah tersebut. Mereka pun meminta bantuan kepada Ed dan Lorraine Warren untuk membantu mereka pada tahun 1973. Malam sebelum Halloween tahun 1973, ketika Ed dan Lorraine Warren tiba di Old Arnold Estate, mereka datang bersama seorang medium, sinematografer, dan spesialis sinyal radio. Saat mereka berada di depan pintu, Roger dan Caroline menyambutnya dan mereka langsung bercerita tentang pengalaman horor mereka di rumah itu. Sambil melihat-lihat keadaan rumah ruang per ruang, Lorraine pun sampai di pintu dapur. Lalu Lorraine masuk ke dapur dan berjalan ke arah kompor tua berwarna hitam. Kemudian ia meletakkan tangannya di bagian sudut kompor dan ia menutup matanya. "I sense some malignant presence in this house. Her name is Bathsheba." Loh, kok tahu? Lorraine menyatakan memang ada banyak entitas di rumah tersebut, dan akhirnya Lorraine pun memutuskan untuk membantu keluarga Perron. Selama 10 tahun keluarga Perron tinggal di rumah tua tersebut, Ed dan Lorraine Warren melakukan banyak perjalanan untuk menyelidiki rumah tua tersebut hingga berjalan selama 7 tahun. Pada suatu saat, Lorraine melakukan ritual pemanggilan arwah untuk mencoba menghubungi roh yang mengganggu keluarga Perron itu. Selama ritual pemanggilan arwah itu, Caroline mengalami kerasukan. Roh jahat itu pun mengangkat tubuh Caroline ke kursinya, lalu melemparkannya sejauh 6 meter dari tengah ruang makan ke tengah ruang tamu.
Caroline pun saat itu hampir kehilangan nyawanya. Ed dan Lauren beserta timnya sepertinya tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Meski semua peralatan sudah terpasang di setiap sudut ruangan di rumah itu, saat ritual pemanggilan arwah berlangsung, secara tiba-tiba kamera-kamera yang dipasang di ruang bawah tanah hancur berkeping-keping dan audio yang terekam hanyalah suara noise. Tidak seperti di film Conjuring yang menampilkan Ed dan Lorraine Warren melakukan pengusiran setan ataupun eksorsisme, karena Lauren mengatakan bahwa hal tersebut harus dilakukan oleh pendeta yang diutus oleh Vatikan. Dan sayangnya, kisah nyata yang menghantui keluarga Perron berakhir berbeda dengan yang digambarkan di dalam film The Conjuring. Karena pada kenyataannya, Ed dan Lorraine Warren tidak berhasil menyingkirkan roh jahat dan kejam dari keluarga Perron. Caroline mengatakan malam yang mengerikan itu menjelaskan bahwa meskipun niat Ed dan Lorraine Warren baik untuk membantunya, namun pada dasarnya mereka menyadari bahwa keadaan di sekitarnya menjadi lebih buruk. Dan hal itu membuat Roger terpaksa meminta Ed dan Lorraine serta timnya untuk segera meninggalkan rumah mereka karena ia tidak mau hal ini merusak mental sang istri dan anak-anaknya. Akhirnya pada bulan Juni 1980, atas desakan Caroline, keluarga Perron mampu secara finansial untuk mengosongkan rumah tersebut dan mereka pindah ke Georgia. 7 tahun kemudian setelah kejadian pemanggilan arwah yang gone wrong itu, ternyata kejadian naas itu tidak mengurungkan niat Andrea untuk kembali mengunjungi ke rumah tua itu. Baginya, rumah itu adalah tempat yang paling menakjubkan yang pernah ia kunjungi dalam hidupnya, bahkan hingga saat ini ia tidak pernah membayangkan akan terpisah dari rumah tua itu. Namun hal itu berbeda dengan ibunya. Caroline yang dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan pernah kembali lagi ke sana saat mereka sekeluarga pergi meninggalkan rumah tua itu pada tahun 1980. Bagi Andrea, ia tidak takut akan kematian karena ia mengetahui tanpa keraguan bahwa ada sesuatu di luar kehidupan duniawi kita. Dia juga menganggap rumah tua itu adalah sumber pencerahan, yaitu sebuah portal menuju kehidupan dunia lain dan menyamar sebagai rumah pertanian tua. Butuh waktu selama 7 tahun bagi Andrea untuk menulis 3 buku House of Darkness, House of Light, dan ternyata Caroline lah yang memberi judul buku tersebut. Mereka mengalami saat-saat terbaik bersama sebagai sebuah keluarga bahagia di tempat itu, dan mereka juga melihat sisi lain dari dunia lain dan diberikan pandangan sekilas dalam kehidupan akhirat. Dan itu adalah alasan Caroline dalam memberikan judul buku tersebut. Ada pesan dari Andrea yang perlu kita renungkan bahwa kita tidak boleh membuka lebar-lebar pintu menuju dunia lain dan mengundang segala sesuatu masuk untuk menentukan siapa pelakunya atau roh yang ada di rumah tersebut, karena ketika kita melakukannya, justru kita malah membiarkan energi yang berasal dari dunia lain ikut masuk ke dunia kita. 40 tahun setelah keluarga Perron pindah dari rumah itu, Andrea bersama Lorraine Warren berada di pemutaran film Conjuring beberapa bulan sebelum dirilis. Saat itu Lorraine mengatakan penyesalannya karena dia dan Ed berada di luar kendali saat mereka memasuki rumah itu dan mereka belum menyadarinya. Dan menurut Andrea, justru bukanlah Bathsheba yang jahat di rumah itu. Justru Lorraine yang memutuskan Bathsheba yang menjadi roh jahat dalam film Conjuring tersebut. Karena yang gak mungkin kan, kisah yang lebih dalam dari rumah tua itu disingkat dan dijadikan dalam satu film berdurasi 2 jam. Dan kalian tahu, Shiba anjing peliharaan mereka bernama asli Bathsheba saat mereka masih kecil. Lalu kalau bukan Bathsheba, yang roh jahat siapa dong? Ternyata ada roh di rumah tua itu yang sudah mati jauh sebelum Bathsheba Sherman lahir. Roh kuno yang berbicara dengan aksen Skotlandia yang sudah ada di sana sejak tahun 1800-an. Andrea mengetahui hal ini setelah 2 tahun dia tinggal di sana. Roh jahat itu kemudian mendekati Andrea dan Caroline lalu berkata, "It was Mistress once before you came, and Mistress here will be anon." Gitulah ya kira-kira. Saya pernah menjadi nyonya rumah setelah Anda datang, dan nyonya rumah di sini akan segera hadir. Bahasa Inggris kuno itu bahkan sudah tidak lagi digunakan pada tahun 1800-an, dan hal itu semakin meyakinkan Andrea bahwa roh itu bukanlah Bathsheba. Nah, ketika keluarga Perron pindah, mereka bertemu dengan seorang pria berusia 90 tahunan bernama Mac Eackern.
pria tua itu menyebutkan dirinya sebagai sejarawan kota dan tahu banyak tentang para penghuni rumah asli di daerah itu. Kalian ingatkan dengan Nyonya Arnold yang tewas gantung diri di gudang yang sebelumnya sudah aku sebutkan di awal? Nah, Andrea menganggap bahwa roh jahatnya adalah Nyonya Arnold ini. Roh yang menampakkan diri sebagai perempuan dengan leher patah inilah yang ingin Caroline keluar dari rumah itu. Hantu Nyonya Arnold ini sepertinya ingin menjalankan kehidupannya kembali bersama Roger dan kelima anaknya. Kalian yang sudah nonton film The Conjuring pasti tahu dengan hantu anak kecil yang bernama Rory. Hantu anak kecil tersebut sebenarnya bernama Oliver Richardson yang usianya mungkin sekitar 5 atau 6 tahun ketika ia meninggal dunia. Ketika ada film yang mengklaim based on true story, ternyata ada banyak izin yang harus dilakukan untuk membuat film semacam itu. Semua orang yang terlibat dalam pembuatan film The Conjuring membaca buku Andrea dan mereka sangat menghormati isi cerita dari buku tersebut. Namun, para eksekutif di Warner Brothers tidak merasa kisah nyata dalam buku tersebut bisa diceritakan begitu saja, karena hal itu akan membuat para penonton nantinya akan keluar dari bioskop. Sebenarnya kisah yang tertulis di dalam buku tersebut mengguncang diri mereka dan kemudian mereka membuat penulis skenario untuk menyunting kembali setiap elemen yang berasal dari bukunya dan mengeluarkan dari skenarionya. Yang mereka lihat dalam sebuah film pasti ada tokoh protagonis dan antagonis, dan hal tersebut mereka lakukan agar bisa ditangani dan diterima oleh publik. Dan tentu saja tujuannya adalah mendapatkan rating bagus atas film tersebut. Meski menurut Andrea kisah nyatanya bukanlah sebuah kisah horor, melainkan adalah kisah cinta dengan twist supranatural yang jahat dan bersifat multidimensi. Dengan kata lain, seperti kisah cinta dua alam yang berbeda, tapi sayangnya bertepuk sebelah tangan. Dan tokoh antagonisnya adalah roh yang beneran jahat. Ih. Itulah tadi kisah tentang keluarga Perron saat tinggal di rumah The Harrisville Haunting. Keluarga Perron yang mengalami pengalaman paranormal activity yang sangat mengerikan, namun alhamdulillah mereka semua selamat dan berhasil keluar dari sana. Aku jujur sih nggak bisa bayangin tinggal di rumah berhantu yang hantunya seaktif itu, apalagi selama 10 tahun. Ya meskipun keluarga Perron juga sebenarnya terpaksa bertahan di sana karena finansial mereka yang saat itu bisa dikatakan tidak cukup baik. Tapi aku mau tanya deh pengalaman kalian. Ada juga nggak yang punya pengalaman sama dengan keluarga Perron? Komen di bawah ya. Kalau kamu suka dengan video ini, hit like buttonnya dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Tentunya jangan lupa buat kamu yang belum subscribe channel ini, segera subscribe agar channel ini semakin berkembang dan turn on notification-nya supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat aku upload video berikutnya. Dan untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak karena kalianlah aku menjadi semakin semangat untuk menyajikan kisah-kisah yang seru, menarik, dan menegangkan. Kalau kamu ada ide dan saran untuk videoku selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar, cause I would like to know it and love to share with all of you. Follow Instagram aku @anggerisana supaya kita bisa lebih dekat. Thank you so much for watching dan aku udah gak sabar untuk ketemu kalian lagi di videoku selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.